Hadir Ibu. Anisia Molo. Aprilia Evita Mane. Landina Manuni. Celestina Una. Carmelita Abtai. Elizabeth Dikolo. Hadir. Fabiana Agatha Boa. Fermina Pui. Joao Baptista Sanchez. Hadir. Crescencia Abi. Hadir Ibu. Maria Adika Vega. Maria Bota. Maria Kardinal Wisnusain. Maria Eta Okri. Hadir Ibu. Maria Elisa Yusera. Hadir Ibu. Maria Yuvencia Seu. Hadir Ibu. Martina Mau. Hadir Ibu. Matilde Stefania Nagu. Melania Sanbe. Hadir Ibu. Novelinda Nahapu Sarnesi. Ojorio Maya Fernandez. Hadir Ibu. Priscilla Retau. Feidora Eni. Vincencia Paula Nula. Vincentius Bas. Hadir Ibu. Yohanes Doas Nanis. Hadir Ibu. Yohanes Benin Nahapria. Hadir Ibu. Jovita Lurus. Rosalinda Hoarsera. Hadir. Dia bikin cing. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang hati nurani. Di sini Ibu mau tanya, apa itu hati nurani? Hati. Hati nurani itu. Hati nurani itu. Hati nurani. Hati itu begini. Tapi tidak tahu. Baik, Ibu akan jelaskan. Hati nurani itu adalah penghayatan tentang baik atau buruknya hubungan dengan tingkah laku kita. Hati nurani memerintah kita atau melarang kita untuk melakukan hal yang buruk. Contohnya, seperti ada salah satu teman kita di dalam kelas memukul teman yang sakit. Itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan Buruk. Jadi sebagai sesama itu kita harus saling melindungi, bukan saling bermusuhan. Hati nurani juga berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Kesadaran itu sendiri berarti kesanggupan mengenal diri sendiri atau merefleksikan diri. Misalnya, manusia bukan hanya melihat sesuatu dari jauh saja, melainkan juga menyadari bahwa manusia itu melihatnya dari dekat. Dalam diri manusia juga terjadi semacam penggandaan, yang artinya kita manusia kembali kepada diri kita sendiri. Yang berikut bentuk hati nurani. Bentuk hati nurani dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hati nurani retrospektif. Hati nurani retrospektif adalah menilai perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya, ketika kita berbohong kepada teman atau orang tua kita, itu salah satu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan buruk. Yang kedua, hati nurani prospektif, yang berarti melihat ke masa depan dan menilai perbuatan yang akan dilakukan. Contohnya, ketika ada orang yang memukul atau menghakimi temannya di dalam kelas, itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Yang berikut, fungsi hati nurani. Dalam fungsi hati nurani memiliki dua aspek. Yang pertama, aspek yang berhubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang memiliki hati nurani, yang artinya bahwa apa yang telah diberikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, akibat langsung yang berhubungan dengan Allah sebagai pencipta dunia, yang berarti ketika orang memberikan kepercayaan kepada kita, kita harus mempertanggungjawabkan, bukan
bahwa kepada siapa yang harus kita bertanggungjawabkan. Contohnya seperti pada saat seorang berbuat sesuatu yang melawan hati nuraninya sendiri, maka ia akan segera menjadi musuh atau lawan dari dirinya sendiri. Oke baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita animasi. Nola. Yang berani maju. Nola. Yang bisa menyanyi sendiri. Supaya tidak menasut ibu. Lagu. Dangdut kita semua berdiri. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Yang berikut sifat hati nurani. Yang pertama, sifat personal. Dalam sifat personal ini artinya selalu berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan atau norma-norma dan cita yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari dan seolah-olah melekat pada pribadi kita dan juga dalam ucapan hati nurani kita. Seperti kita katakan bahwa tidak ada dua manusia yang sama, begitu pula tidak ada hati nurani yang bersifat sama. Yang kedua, bersifat adipersonal, yang berarti bahwa bersifat pribadi. Hati nurani juga seolah-olah melebihi pribadi kita dan seolah-olah merupakan instansi di atas kita. Kesadaran hati nurani. Hati nurani adalah kesadaran moral yang membuat kita menyadari baik atau buruk dalam perilaku kita dan karena itu dapat menyuruh dan membimbing perbuatan-perbuatan kita di bidang moral. Dengan demikian, hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Untuk mengetahui hal itu, perlu kita bedakan antara pengenalan dan kesadaran. Karena kita mengenal bila kita melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Contohnya seperti seekor binatang pun bisa mendengar bunyi atau mencium bau busuk dan karena itu bisa mengenal. Malah ada binatang yang dalam hal pengenalan indrawi lebih unggul daripada manusia. Tetapi hanya manusia yang mempunyai kesadaran. Dengan kesadaran kita, manusia dimaksudkan sebagai kesanggupan untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu merefleksikan tentang dirinya. Oke baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus Sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Bersalah. Terima